Baik, jadi pada saat ini saya akan menjelaskan sistem reproduksi manusia. Apa sih itu sistem reproduksi manusia? Sistem reproduksi adalah sistem organ yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan. Sistem ini melibatkan organ reproduksi laki-laki dan perempuan, serta proses pembuahan fertilisasi. Kita masuk ke sistem reproduksi laki-laki. Dan kita masuk ke bagian dan fungsinya. Yang pertama itu testis. Testis menghasilkan sel sperma dan hormon testosteron yang berperan dalam perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder seperti suara berat dan rambut tumbuh. Dan yang kedua itu adalah epididymis, tempat pematangan sperma selama beberapa hari hingga siap digunakan. Dan yang ketiga itu vas deferens, saluran panjang yang menyangkut sperma dari epididymis menuju uretra. Yang keempat itu vesicula seminalis, menghasilkan cairan yang mengandung fruktosa sebagai sumber energi bagi sperma. Dan yang kelima itu kelenjar prostat, menghasilkan cairan biasa untuk melindungi sperma dari lingkungan asam. Dan yang keenam itu kelenjar Cowper, menghasilkan cairan pelumas sebelum ejakulasi. Dan yang ketujuh itu uretra, saluran untuk keluarnya urin dan sperma, tidak bersamaan. Dan kita masuk yang terakhir yaitu penis, organ kopulasi untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh perempuan. Kita masuk ke penyakit pada laki-laki dan cara mengatasinya. Yang pertama itu epididymis, penyebab infeksi bakteri, dan gejalanya nyeri dan bengkak pada testis, dan cara mengatasinya antibiotik, istirahat yang cukup, kompres dan dingin. Dan yang kedua itu varikokel, penyebabnya pelebaran pembuluh darah di testis, dampak bisa menyebabkan infertitas, dan cara mengatasi operasi jika parah. Dan kita masuk yang ketiga, kanker prostat. Gejalanya sulit buang air kecil, nyeri panggul, dan cara mengatasinya operasi, kemoterapi, atau radiasi. Dan kita masuk keempat itu hemiaskrotalis, dan terjadi saat unsur turun ke skrotum, dan cara mengatasinya operasi. Dan kita masuk ke sistem reproduksi perempuan, bagian dan fungsinya. Yang pertama itu ovarium, adalah indung telur dan menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon estrogen serta progesteron. Dan yang kedua tuba fallopi, saluran telur, tempat terjadinya pembuahan antara sperma dan ovum. Dan yang ketiga uterus atau disebut rahim, tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Dan yang keempat adalah endometrium, lapisan dalam rahim yang menebal dan lurus saat menstruasi. Dan yang kelima adalah sel cervix yang disebut leher rahim, penghubung antara rahim dan vagina. Dan yang keenam adalah vagina, saluran untuk masuknya sperma, keluarnya darah menstruasi, dan jalan lahir bayi. Dan kita masuk ke penyakit pada perempuan dan cara mengatasinya. Yang pertama kanker cervix, penyebabnya seperti virus HPV, dan cara mengatasinya vaksin HPV, deteksi dini atau disebut pap smear. Dan yang kedua itu endometriosis, penyebabnya jaringan rahim tumbuh di luar rahim, gejalanya nyeri haid hebat, dan cara mengatasinya obat hormon atau operasi. Dan yang ketiga itu kista ovarium, gejalanya nyeri perut atau tidak bergejala, dan cara mengatasinya observasi atau operasi. Dan yang keempat mioma atau disebut tumor jinak rahim, gejalanya menstruasi berlebihan, dan cara mengatasinya obat atau operasi. Dan kita masuk ke proses fertilisasi pembuahan. Apa sih itu fertilisasi pembuahan? Fertilisasi adalah proses bertemunya sperma dan sel telur, dan kita masuk ke tahapan-tahapannya. Yang pertama ovulasi. Ovulasi, ovarium melepaskan sel telur, dan yang kedua masuknya sperma melalui vagina menuju fallopi. Yang ketiga pembuahan, sperma bertemu ovum di tuba fallopi. Dan keempat implantasi, hasil pembuahan menempel di rahim. Dan kita masuk ke cara menjaga kesehatan sistem reproduksi. Yang pertama, menjaga kebersihan organ reproduksi. Yang kedua, mengganti pakaian dalam secara rutin. Dan yang ketiga, mengonsumsi makanan bergizi. Dan yang keempat, olahraga teratur. Dan yang kelima, menghindari seks bebas. Dan yang keenam,
pemeriksaan kesehatan secara berskala. Demikianlah pembahasan pengertian tentang sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kita dapat, sistem reproduksi manusia terdiri dari organ laki-laki dan perempuan yang memiliki fungsi penting dalam menghasilkan keturunan. Setiap organ memiliki peran masing-masing dan harus dijaga kesehatannya. Berbagai penyakit dapat menyerang sistem reproduksi, sehingga penting bagi kita untuk menerapkan pola hidup sehat, menjaga kebersihan, dan melakukan pemeriksaan secara rutin. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih.